Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Adik-adik masih ingat kan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kalau kita menjaga kerukunan dengan siapapun, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini ada percakapan Beni dengan saudaranya adik-adik. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Lalu si Beni menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang lainnya nih adik-adik, bisa kalian lakukan di rumah ya. Sila ketiga sendiri simbolnya adalah pohon beringin. Nah, contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan keluarga, saling membantu dalam keluarga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan cara memberi centang. Nah adik-adik, gambar nomor 1 nih, apakah sesuai dengan sila ketiga? Tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar nomor 2, menolong ya, rukun dengan kakak. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, dengan seperti ini akan tercipta persatuan adik-adik. Kalau menolong itu juga sesuai dengan sila kedua sebenarnya. Yang ketiga, saling membantu. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Mereka saling membantu menyirami tanaman ya adik-adik. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, makan bersama keluarga. Ini mewujudkan atau menunjukkan persatuan juga, maka ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kelima, belajar bersama. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya adik-adik. Yang keenam, mendapatkan hadiah, lalu mengucapkan terima kasih. Di situ ya, ada persatuan karena saling menyayangi. Nah, ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya ini sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi, kata Beni nih adik-adik. Apakah kalian punya kakak atau adik? Kalau punya, apakah kalian rukun dengan kakak atau adik kalian? Atau kalian malah suka bertengkar? Kalau suka bertengkar adik-adik, itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan.
Adik-adik bisa ya lagu ini. Lagu ini tuh ciptaan dari Ibu Sud. Lagunya seperti ini ya, kita nyanyikan bersama. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Itu tadi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Sepupu Beni membaca puisi tentang hujan. Adik-adik pasti ingat ya, untuk membaca puisi diperlukan artikulasi atau lafal, lalu diperlukan juga intonasi dan diperlukan ekspresi. Nah, intonasi itu tinggi rendahnya nada waktu membaca puisi, ekspresi itu raut wajah kita. Yuk kita baca puisi hujan ini. Nah, ini puisinya adik-adik. Yuk kita baca ya, kalian dengarkan puisi ini. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Itu tadi puisi tentang hujan ya adik-adik. Nah, di puisi hujan ini ada kata-kata yang akan kita cari tahu artinya adik-adik. Contohnya di sini ada kata basah. Apa sih arti dari kata basah? Nah, ini ada gambarnya. Menurut adik-adik apa sih arti kata basah? Nah, arti dari kata basah itu adalah mengandung air ya. Kalau basah itu berarti mengandung air. Lalu tadi dalam puisi ada kata deras. Deras itu apa ya? Coba adik-adik amati gambar ini. Menurut adik-adik itu deras itu apa ya? Nah, deras itu artinya ya deras dan banyak adik-adik. Jadi di sini hujannya sangat deras, berarti cukup kencang dan banyak airnya adik-adik. Lalu berikutnya ada kata berhenti. Stop kalau bahasa Inggrisnya ya. Berhenti itu artinya adalah tidak bergerak. Itu berhenti. Lalu ada kata kepalang. Nah, kepalang ini artinya adalah tanggung atau tidak cukup kurang. Berikutnya ada kata tergenang. Wah, tergenang. Rumah itu tergenang banjir misalnya. Nah, ini contoh gambarnya adik-adik. Apa ya tergenang? Tergenang itu artinya terhenti mengalir. Jadi airnya terhenti mengalir. Got itu tergenang. Oh, gotnya itu terhenti mengalir. Seperti itu adik-adik.